ada ya. Dengan nomor induk mahasiswa 2320220026. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan B1 2024. LPTK Win Araniri Banda Aceh K1 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Jabanur Jadid, sebagai kelengkapan bahan UKM PPG PAI 2024. Berikut video pembelajaran saya. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada sarapan nggak pagi ini? Ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Alif Badur. Anissa, hadir Bu. Adela, hadir Bu. Cunmolida, hadir. Desi, hadir. Farah, hadir. Irda, hadir Bu. Jazira, hadir Bu. Laila, hadir. Mesara, hadir Bu. Hadir. Najwa, hadir. Hadir semua? Hadir Bu. Mengulangi pelajaran minggu kemarin. Kira-kira siapa tahu pelajaran minggu kemarin? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Apa arti iman itu? Percaya. Bertakwa kepada Allah. Percaya. Meyakini. Iman itu adalah meyakini, membenarkan bahwa Allah diturunkan, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berapa sifat Nabi Muhammad yang dimiliki? Sidik apa artinya? Jujur.
kita masuk adalah bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus mempelajari apa tujuan ya, dalam amanah dan jujur itu. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perilaku amanah dan jujur. Kedua, menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. 3, hikmah perilaku amanah dan jujur. Sebelum Ibu jelaskan, amanah itu apa? Amanah. Amanah apa Bunda? Amanah artinya mengusahakan orang yang kasih kita kepercayaan. Kita harus menjaga kepercayaan itu. Oke, yang lain? Yang lain amanah itu apa? Ya. Amanah berarti pembohongan hak-hak oleh manusia baik terhadap sebagai seorang orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang lain? Amanah kepercayaan. Boleh nggak? Kalau kita melarang menyampaikan amanah itu, tidak kita sampaikan amanah itu. Tidak, Bos? Boleh. Makanya kita harus pengertian amanah dan jujur. Amanah itu adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun diri kita sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kita laksanakan amanah. Di sini ada dalil tentang amanah yang artinya sesungguhnya Allah Maha menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha. Jadi, dalam dalil ini Allah itu Maha melihat, mendengar, mengetahui. Apabila tidak kita sampaikan amanah itu Allah tidak tahu. Nah, amanah ada 3 macam. Amanah kepada Allah SWT, amanah kepada sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Coba melihat amanah kepada Allah SWT. Apa saja? Mengerjakan salat, puasa, zakat. Ya. Coba kamu amanah kepada sesama manusia. Apa artinya? Misalnya yang pemimpin harus adil, harus berbagi sama sesama manusia, Ya. harus baik sesama manusia. Nah, itu. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu kita harus tanggung jawab terhadap semua nikmat yang ada pada diri manusia yang berguna dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada juga contoh perilaku amanah. Di perilaku amanah, contohnya ada 3 juga. Amanah kepada Allah SWT. Ketika kita manusia diberi umur panjang, untuk apa? Digunakan untuk hal bermanfaat. Boleh nggak umur itu kita berbayar-bayar? Tidak. Boleh. Rugi. Rugi nggak? Rugi. Rugi. Makanya untuk manfaat bekerja kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang kedua apa? Amanah kepada sesama manusia. Harus pemimpin yang adil. Boleh nggak pemimpin yang tidak adil? Tidak. Boleh. Yang kedua, para ilmuwan berlaku adil terhadap orang yang awam dengan memberikan petunjuk agar mereka memiliki pengetahuan yang benar. Yang ketiga, memberi pendidikan baik agar nasihat agar terhindar dari segala keburukan dan dosa. Itu tentang amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah kepada siapa? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Ada 5 ya. Kita harus menjaga nyawa kita. Apalagi
batin kita, ucapan dan perbuatan dan kata. Itu adalah pengertian jujur ya. Karena semua ini adalah pengertian jujur perlu kalian ingat. Di sini ada dalil tentang jujur. Dalam Quran surah apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu ketahui. Apa maksud arti ini? Apa maksudnya? Kita udah tahu cuma kita nggak tahu. Nah, itu tidak boleh. Contoh berlaku jujur. Dalam contoh berlaku jujur ada 3 bagian. Sikap jujur di rumah, mengakui kesalahan dan meminta maaf apabila tidak salah. Selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong kepada siapa? Orang tua. Ketiga, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah. Ada nggak kalian minta izin sama orang tua? Ada nggak yang sembunyi? Ada. Itu kalian harus terapkan sifat itu. Yang kedua, sikap jujur di sekolah. Nah, ini antar teman di sekolah kita, antar teman sebaya, antar kakak, antar adik di sekolah. Tidak berbohong kepada guru. Itu pertama. Meminta izin jika memakai barang milik teman. Itu kalian misalnya ini meminjam pensil. Kalau tidak diizinkan oleh teman, itu tidak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak menyontek saat ujian. Ada nggak di antara kalian saat ujian menyontek? Enggak. Mungkin ada nggak? Tidak. Nah, kalau nggak ada, alhamdulillah. Apa yang ketiga? Yang sikap jujur di masyarakat ini perlu kita terapkan. Apabila berjanji harus ditepati. Misalnya, kawan kita di kampung, di masyarakat, dia ngajak kemana? Ke lain. Ya, harus kita depati janji itu. Yang kedua, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Seandainya kalian menemukan dompet uang, harus kita cari siapakah pemilik dompet tersebut. Yang ketiga, tidak mengambil barang milik tetangga. Walaupun tetangga itu barang tak berjambu, ya harus kita minta izin. Tidak berlaku curang saat bermain. Misalnya kalian kan masih hidup, masih masa bermain, tidak boleh curang. Ada nggak yang curang? Ada. Syarat berlaku amanah dan jujur. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah?
dia tidak mendapatkan ketentraman hidup karena tidak menyembunyikan kesalahan hidup terhadap Tuhan. Apabila kita jujur, hidup kita pasti akan tenang. Ya kan, Ibu? Iya. Nah, sekarang kita nonton video. Siapa yang bisa amati video tadi? Bu, ya. Ya, yang lain? Tidak berkoyak-koyak. Tidak berkoyak-koyak. Bu, tidak menepati amanah ayah. Iya. Yang lain Bunda? Mak boleh senang. Tidak boleh Menunda. balas dendam. Makanya kita serendah-rendahnya kita harus mulia. Dan apabila kita orang kaya itu kita belum tentu kita punya uang Banyak. sebentar uang itu. Kalau kita berkoyak-koyak, uang itu akan habis. Inilah tukang parkir aja bisa menjadi direktur. Orang kaya aja belum tentu bisa menjadi direktur. Nah, kita harus kuncinya mana? Jujur, jangan berkoyak-koyak. Ini sudah, Ibu mau sekarang kalian buat kelompok. Ibu mau kalian buat tugas buat kelompok. Ya. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, buat kelompok.
Maraknya pemberitaan mengenai korupsi serta pemberitaan lain yang berkaitan dengan perilaku tidak konsisten sehingga terjerumus
pada hal-hal yang buruk. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya melaksanakan sholat. Amanah kita diri sendiri menjadi anggota tubuh kita, menjaga anggota tubuh kita. Amanah terhadap orang lain, contohnya jika kita menjadi pemimpin harus berbuat adil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terbuka. 2. Sunnah apa adanya. 4. Tidak ada rekayasa. 5. Amanah dan ikhlas. 6. Setia terhadap kebenaran. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 4 orang, yaitu yang diwakili oleh Saya Umaira, saya Rizky, saya Rizky Putri. dan saya Rizky Abdaliza. Kami ingin mempresentasikan yaitu tugas dari ibu. Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan hikmah dari perilaku amanah dari ibu. Jadi jawaban kami bersama kelompok kami ialah penjelasan dan hikmah dari perilaku amanah. Tidak ada kerugian sedikit pun bagi orang yang senantiasa berbuat kebenaran antara lain. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. Yang kedua, terhindar dari keburukan dan fitnah. Dan yang ketiga, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Hidupnya akan lebih tenang, yaitu 2 jujur. Berbuat dan berperilaku jujur akan memperoleh berbagai kemudahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yang pertama, mendapatkan ketenangan hidup. Yang kedua, lebih percaya diri. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang keempat, lebih dihargai dan terhormat. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok. Ibu, kalian sudah menampilkan kelompok tadi, udah maju ke depan. Sekarang Ibu sudah diperiksa jawaban kalian. Ibu sekarang mengumumkan nilai kalian. Kelompok 1 Ibu kasih dengan nilai 90.
ya. Ya, amanah dapat tips ya. Jujur. Kunci kesuksesan adalah satu perkataan atau perbuatan yang dilakukan dengan betul. Apa yang disampaikan? Ya, coba kamu. Jujur kunci kesuksesan.